Indonesia memiliki berbagai macam jenis kebudayaan. Di dalamnya banyak keanekaragaman dan keindahan kebudayaan. Salah satunya adalah banyaknya candi-candi yang tersebar di Indonesia. Setiap candi antara satu dan yang lainnya memiliki corak dan keunikan tersendiri yang membuat setiap candinya merupakan tempat yang khas dan unik untuk dilihat dan dipelajari lebih lanjut. Sebagai warga negara Indonesia, mengetahui sejarah dan keanekaragaman yang ada di Indonesia merupakan suatu hal yang patut dilakukan. Hal ini dilakukan agar keindahan dan sejarah budaya yang merupakan salah satu identitas dan ciri khas dari suatu negara dapat terus terjaga kelestariannya dan tidak mudah dilupakan pada generasi selanjutnya. Pengenalan sejarah juga merupakan sarana edukasi untuk mempelajari sejarah masa lampau dari peradaban itu sendiri. Pada masa kini jumlah candi di Indonesia sudah sangat sedikit. Banyak di antaranya yang tertimbun tanah akibat longsor dan bencana alam lainnya. Sementara candi yang sudah ada sekarang keadaannya sudah tidak utuh lagi dan tidak tampak seperti candi pada umumnya. Oleh karena itu sekarang banyak keanekaragaman yang ada dan keunikan yang dulu ada di candi-candi tersebut menjadi hilang dan terkikis sedikit demi sedikit oleh waktu. Secara keseluruhan, candi merupakan objek wisata pembelajaran arkeologi dan sejarah yang dapat bermanfaat bagi sumber pembelajaran sejarah yang ada di Indonesia terutama. Maka oleh sebab itu, candi-candi di Indonesia haruslah dilestarikan karena itu merupakan bagian dari sejarah peradaban Indonesia. Salah satu penemuan candi termegah di Indonesia terdapat di Jawa Tengah. Keberadaan candi-candi tersebut tidak lepas dari keberadaan kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri dan berkembang di Jawa Tengah. Salah satunya adalah Mataram. Mataram kuno diperkirakan berdiri pada abad ke-8 di Jawa bagian tengah. Kerajaan ini sempat dipimpin oleh dua dinasti, artinya terdapat dua wangsa atau keluarga turun-temurun yang memimpinnya secara bersamaan. Dinasti pertama adalah dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, sementara yang kedua adalah dinasti Shailendra yang bercorak agama Buddha. Meskipun begitu, kedua dinasti diketahui memimpin berdampingan secara damai. Strategi pemerintah yang digunakan biasanya kedua dinasti saling mengisi kekosongan namun terkadang juga memerintah secara bersama. Lokasi kerajaan Mataram kuno diperkirakan berada di sekitar Medang dan terletak di Pohpitu. Lokasi kerajaan kemungkinan berada di sekeliling pegunungan atau sungai yang di sebelah utaranya terdapat Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Sementara itu, di sebelah barat terdapat pegunungan Serayu, lalu di sebelah timur terdapat Gunung Lawu. Kemudian, di sebelah selatan kerajaan ini berdekatan dengan Laut Selatan dan Pegunungan Seribu. Perihal sungai yang berada di sekitar sana meliputi Sungai Bogowonto, Elo, Progo, Opak, dan Bengawan Solo. Intinya, letak Mataram kuno diperkirakan berada di Jawa Tengah, di sekitar Kedu hingga Prambanan. Mengenai Komplek Candi Dieng. Pada buku Candi Indonesia Seri Jawa yang diterbitkan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 mengenai Komplek Candi Dieng adalah sebagai berikut. Komplek Candi Dieng terletak di ketinggian kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut dan berada di lokasi wilayah Karangsari, Dieng Kulon, Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Ukuran panjang kompleknya adalah 1 km dengan lebar 800 meter. Di sebelahnya terletak Gunung Prau. Dari arah gunung ini terdapat sungai yang mengalir ke arah dataran tinggi Dieng, yaitu Sungai Tulis yang dulu membentuk semacam danau yang bernama Balai Kembang. Dan agar tidak memenuhi daerah dataran tinggi Dieng, maka dibuatkan saluran pipa yang disebut saluran Aswatama, yang sebagian ditemukan di dekat Candi Arjuna. Komplek Candi Dieng merupakan sebuah candi yang bersifat dan bercorak Hindu Siwa. Dikutip dari situs Kemendikbud, Candi Dieng diduga sebagai candi tertua di Jawa, dan para ahli memperkirakan bahwa Candi Dieng didirikan pada wangsa Sanjaya. Menurut cerita, dataran tinggi Dieng dulu merupakan tempat yang dipenuhi oleh kaum Hindu pada zamannya. Kemudian ditinggalkan dengan alasan daerah tersebut
menjadi daerah yang terlalu dingin dan tidak cocok lagi bagi kaum yang dulu menempatinya, sehingga sebagian ditinggalkan oleh penduduknya. Hal ini dapat terbukti dengan adanya candi-candi yang bercorak Hindu yang terdapat di komplek Dieng, yaitu Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Pada bagian lainnya, di luar kompleks candi utama yang tersebar di daerah dataran tinggi Dieng, yaitu Candi Bima, Candi Dwarawati, dan Candi Gatot Kaca. Candi Dieng ditemukan pada tahun 1814 oleh H.C. Cornelius dan masih dalam keadaan tergenang oleh air. Dan pada tahun 1856, Van Kinsbergen melakukan pengeringan air telaga yang menggenangi komplek Candi Dieng. Pada tahun 1868, pembukaan lahan dilanjutkan kembali oleh pemerintahan Hindia Belanda. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan Candi Dieng didirikan. Candi Dieng diperkirakan dibangun pada abad 8 atau 9 Masehi. Hal ini didukung dengan adanya prasasti yang diperkirakan berasal pada 808 Masehi bertuliskan tahun 713 Saka yang merupakan prasasti Jawa kuno tertua yang ada hingga saat ini. Candi Arjuna. Komplek utama Candi Dieng memiliki 5 candi yang berdekatan dari utara hingga selatan. Candi Arjuna berada di bagian ujung selatan. Candi ini menghadap ke arah bagian barat dan pintunya saling berhadapan dengan Candi Semar. Memiliki bentuk bagian pondasi bawah persegi dan berdiri di atas batuan. Pada bagian kanan dan kirinya terdapat bingkai untuk tempat arca. Bagian depan pintu masuknya terdapat kalamakara atau monster yang umumnya dijumpai pada candi bercorak Hindu lainnya. Pada bagian saluran airnya pula terdapat corak bentuk seperti naga. Candi Arjuna merupakan bagian candi yang cukup lengkap dan memiliki motif paling banyak dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan candi-candi di komplek Candi Dieng. Bentuk kepala naga pada saluran air memiliki bentuk yang serupa dengan bentuk kepala naga ini, akan tetapi pada bagian mulutnya tidak terdapat apa-apa dan hanya bagian lubang saja. Bentuk kepala naga pada bagian ini memiliki karakteristik unik tersendiri karena berbeda dengan lainnya. Pada bagian ini, naga tampak memiliki corak sendiri. Dapat dilihat pula sang naga sedang memakan suatu makhluk pada mulutnya. Dapat dilihat pula makhluk tersebut sedang menahan agar tidak dimakan oleh naga. Corak naga pun tidak sederhana, banyak ukiran-ukiran pada bagian leher naga dan terlihat menarik karena memiliki detail yang cukup baik. Pada bagian gawang pintu masuk dapat dilihat dengan jelas terdapat motif kalamakara, akan tetapi pada Candi Arjuna tidak hanya pada bagian pintu masuknya saja. Pada bagian lainnya seperti bagian ukiran di sebelah pintu masuk candi bahkan bagian atas pada tiap bagian candinya terdapat motif kalamakara. Candi Semar. Candi Semar terletak tepat berhadapan dengan Candi Arjuna. Candi ini merupakan satu-satunya candi yang bagian pintu masuknya menghadap timur. Tidak seperti 4 candi di komplek Candi Dieng lainnya yang semuanya menghadap ke arah barat. Candi ini berbentuk sederhana dan tidak tampak memiliki banyak ukiran ataupun hiasan seperti Candi Arjuna. Akan tetapi pada bagian pintu masuknya masih terdapat pula corak bentuk kalamakara tanpa rahang bawah yang umumnya dijumpai pada candi yang memiliki corak Hindu pada umumnya. Candi Srikandi. Candi Srikandi merupakan candi yang berada pada bagian tengah komplek Candi Dieng. Letaknya bersebelahan dengan Candi Arjuna. Candi Srikandi memiliki bentuk yang sederhana,
berbentuk kotak dan sama seperti candi-candi lainnya di komplek Candi Dieng. Pada bagian pintu masuknya terdapat bentuk kalamakara. Bagian pintu masuknya pula menghadap ke arah barat. Keunikan lainnya yang terdapat pada Candi Sri Kandi adalah terdapat ukiran-ukiran yang berbeda pada tiap dinding batu. Pada tiap bagian luar dinding batu terdapat ukiran Trimurti, yaitu 3 dewa utama umat Hindu. Bentuk ukirannya adalah Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Bentuk Trimurti dapat terlihat dengan jelas pada bagian dinding luar Candi Sri Kandi. Secara berurutan, nama-nama dari pahatannya adalah Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan Dewa Brahmana. Berikut merupakan ilustrasi dari ketiga dewa tersebut. Candi Puntadewa. Candi Puntadewa memiliki bentuk yang menyerupai Candi Arjuna, memiliki atap yang tinggi menjulang. Candi Puntadewa terlihat lebih jelas karena bagian batunya terlihat sudah diperbarui. Bagian pintu masuknya terdapat kalamakara tanpa rahang bawah, sama seperti candi-candi yang lainnya di komplek Candi Dieng. Tidak seperti Candi Arjuna, walaupun bentuk bangunan konstruksinya mirip akan tetapi coraknya berbeda. Pada Candi Puntadewa tidak terdapat karakter-karakter kecuali kalamakara saja. Kebanyakan bentuk yang ada pada Candi Puntadewa adalah ukiran-ukiran. Pada bagian samping pintu masuk terdapat ukiran-ukiran yang menghiasi Candi Puntadewa. Tidak seperti candi lainnya, bagian tersebut kosong dan tidak ada arca-arca ataupun ukiran Trimurti. Candi Sembadra. Candi Sembadra memiliki bentuk yang sederhana dengan puncak yang berbentuk kotak. Candi Sembadra merupakan tempat pemujaan utama Dewa Siwa. Bagian pintu masuknya menghadap barat, seperti kebanyakan candi Hindu pada umumnya. Pada bagian atas pintu masuknya, terdapat kalamakara dan ukiran-ukiran pada bagian kanan dan kirinya.